Suatu ketika seorang petani miskin tinggal di gubuk kumuh kecil di desa yang jauh dengan istri dan anak-anaknya. Bungsunya adalah seorang perempuan bernama Ra. Ra cantik dan juga bijaksana. Dia akan membawa keledai satu-satunya milik petani ke hutan untuk digembalakan menjelang fajar dan bernyanyi sepanjang hari untuk burung dan bunga. Dia akan kembali hanya saat matahari terbenam. Suatu malam, tepat ketika dia kembali dan telah membantu ibunya memasak sup, ada ketukan di pintu petani. Akan kubuka. Petani itu membuka pintu dan melihat seekor beruang berdiri di depannya. Tolong, jangan takut, Tuan. Aku tidak akan menyakitimu. Siapa itu, sayang? Bukan siapa-siapa. Apa yang kau inginkan? Aku tinggal di sebuah kastil di luar 3 gunung. Aku kesepian di sana. Aku telah mendengar putrimu bernyanyi di hutan. Dia benar-benar memiliki suara malaikat. Jika dia akan bernyanyi untukku setiap hari, hanya untuk 1 tahun ke depan, aku akan membayarnya dengan sangat mahal sehingga kau tidak akan pernah tahu kemiskinan lagi. Dan dia akan memiliki semua yang dia inginkan. Bagaimana bisa aku mengirim putriku dengan beruang? Seperti yang kau lihat, aku bukan beruang biasa. Aku akan memastikan dia dirawat dengan baik dan juga bahagia. Aku harus bertanya dulu padanya. Tunggu sebentar ya. Petani itu kembali dan berbicara dengan keluarganya. Putri kita tidak akan pergi dengan beruang. Tapi ibu, dia bilang dia akan membayar kita dengan mahal. Kita membutuhkan uang. Kita membutuhkan beberapa keledai baru, atap perlu diperbaiki, sepatu, dan pakaian baru untuk kita semua. Tapi kau akan pergi dari kami, Ra. Hanya selama 1 tahun, ibu. Ditambah, tidakkah kau ingat ramalan itu? Itu tidak mungkin. Kau tidak akan pernah tahu. Ibu, ayah, ramalan apa? Sesuatu yang dikatakan peramal akan terjadi ketika kau berusia 18 tahun. Dan kau berusia 18 tahun minggu lalu. Oh ya? Apa itu? Bahwa ketika kau berusia 18 tahun, kau akan melakukan perjalanan yang akan menjadikanmu seorang ratu. Apa? Tidak, apapun itu, aku tidak bisa membiarkan putriku pergi dengan seekor beruang. Lihat, seandainya beruang ini berbahaya, dia akan menyerang kita. Ayah benar. Sepertinya aku harus pergi, Bu. Jadi Ra memutuskan untuk pergi dengan beruang itu. Beruang itu memintanya duduk di punggungnya dan memegangi mantelnya ketika dia melaju melintasi 3 gunung ke istananya yang agung. Di sini, ini akan menjadi rumahmu selama 1 tahun ke depan. Dan jika kau memerlukan apapun, bunyikanlah lonceng perak dan keinginanmu akan terpenuhi. Tapi tolong, jangan melangkah ke taman setelah matahari terbenam. Terima kasih, Tuan Beruang. Kau pasti lapar. Apa kau ingin sup panas? Aku pasti sangat menyukainya. Ra makan sesuka hatinya, dan kemudian ingin beristirahat karena dia merasa sangat lelah. Ra membunyikan lonceng perak, dan segera muncul tempat tidur terlembut yang pernah ada, dengan bantal sutra putih dan juga emas. Setiap hari Ra akan bernyanyi untuk beruang di pagi hari dan mereka akan duduk dan berbicara sepanjang hari. Tetapi beruang itu akan menghilang sebelum matahari terbenam dan tidak pernah memberitahu kemana dia pergi. Suatu malam, Ra tidak bisa tidur sehingga dia keluar berjalan-jalan ke istana ketika dia mendengar musik paling indah yang pernah ada. Di suatu tempat di taman dekat air mancur harum, seseorang sedang memainkan biola. Dia tidak bisa melihat siapa itu. Dia ingin keluar, tetapi dia ingat bahwa beruang itu memintanya untuk tidak melangkah ke taman setelah matahari terbenam. Sehingga dia hanya berdiri di tempatnya dan terpesona oleh melodi. Selama berbulan-bulan ini berlanjut, Ra akan bernyanyi untuk beruang di siang hari dan di malam hari dia akan mendengarkan musik yang dimainkan di taman. Meskipun dia bahagia dengan beruang itu, Ra sangat merindukan keluarganya. Dia menjadi sangat sedih. Suatu pagi, Lagu-lagumu indah, tetapi terdengar sangat sedih hari ini. Apa masalahnya? Apakah ada yang mengganggumu? sepertinya aku sangat merindukan keluargaku. Sudah berbulan-bulan aku tidak melihat mereka. Aku bisa membawamu ke mereka jika kau mau. Benarkah? Tentu saja. Tapi kau harus berjanji padaku bahwa kau tidak akan memberitahu mereka apa yang kau lihat di sini.
Aku berjanji. Jadi beruang itu membawa Ra kembali ke rumah ayahnya yang bukan lagi pondok kumuh, melainkan sebuah rumah besar dan tidak ada tanda-tanda kemiskinan di rumah tangga kaya raya itu. Ada sukacita besar ketika keluarga melihat Ra pulang. Ibu, ayah, Ra, anakku, ibu senang melihatmu setelah begitu lama. Bagaimana kabarmu anakku? Dan bagaimana kabarmu Tuan Beruang? Aku baik-baik saja Tuan, aku akan kembali besok untuk menjemputnya. Kami sangat merindukanmu. Jadi bagaimana itu di sana, Ra? Biarkan saja dia makan dulu. Ra, ayo ikut ke dapur bersama ibu. Kita ambil makanan penutup. Apa ibu tidak ingin membiarkannya makan dengan tenang? Selesaikan makananmu. Ikut aku, Ra. Ra, katakan pada ibu. Apakah semuanya baik-baik saja denganmu? Adakah sesuatu yang tidak biasa yang terjadi di sana? Ibu, semuanya baik-baik saja. Aku yakin kau terlihat sangat baik. Tetapi apakah sama sekali tidak ada yang aneh dengan rumah beruang itu? Ra ingin memberitahu ibunya segala sesuatu tentang musik misterius yang dimainkan oleh seseorang setiap malam dengan sangat putus asa, sehingga pada saat itu dia lupa bahwa beruang itu melarangnya untuk membicarakannya, dan dia mengatakan semuanya kepada ibunya. Nah, sekarang ketika kau kembali ke istana beruang, ketika kau mendengar musik di malam hari, bersembunyilah di balik air mancur dan tetap di sana sampai fajar. Ketika dia kembali untuk mencuci mukanya di air mancur, kau bisa melihat wajahnya di pantulan air dan mengetahui siapa dia sebenarnya. Tapi ibu, beruang itu telah melarang aku untuk masuk ke dalam taman. Nah, kau dipekerjakan olehnya untuk bernyanyi dan tidak mengikuti perintah. Sekarang lakukan apa yang ibu katakan. Dan malam berikutnya ketika Ra telah kembali ke istana beruang lagi, meskipun dia lelah, dia tetap terjaga menunggu musik dimulai. Kemudian dia berjingkat-jingkat ke taman di belakang air mancur. Saat fajar, dia melihat ke dalam air ketika sosok itu datang untuk mencuci wajahnya. Dan di sana, di dalam air, dia melihat wajah paling indah, paling tampan yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Ya ampun, kau sangat tampan. Kau menentang apa yang aku minta darimu. Aku minta maaf, tapi aku sangat ingin tahu. Jika kau menunggu 1 bulan lagi, kau mungkin telah membebaskanku, tetapi sekarang kutukan itu tidak akan pernah dipatahkan. Lihatlah, aku minta maaf. Pasti ada sesuatu yang bisa aku lakukan. Aku menjadi seperti ini karena kutukan dari penyihir Elora. Dia ingin aku menikahi putrinya karena dia pikir putrinya harus menikah dengan pria paling tampan di dunia. Ketika aku menolak, dia mengutukku dan memberiku 1 tahun untuk menemukan cintaku. Aku telah menemukanmu, Ra, tapi kau hancurkan semuanya. Dan sekarang aku harus pergi ke istananya. Aku menyukaimu, bahkan ketika kau menjadi beruang. Apakah tidak ada cara aku bisa menghilangkan kutukannya? Ada cara lain, tapi ini mustahil. Katakan padaku, dan aku akan melakukannya. Elora tinggal di sebuah kastil di sebelah timur matahari dan barat bulan. Kau harus tiba di sana dalam 7 hari 7 malam. Hanya itulah caranya. Tunggu, di mana tempat itu? Ra bukan orang yang mudah menyerah. Jadi dia berjalan selama 5 hari dan 5 malam ke hutan terdalam, menanyakan setiap makhluk dan burung yang dia temui, menanyakan apakah mereka tahu di mana kastil penyihir Elora di timur matahari dan barat bulan berada. Tapi sepertinya tidak ada yang tahu. Pada hari ke-6, dia melihat seorang perempuan tua. Kau mencari kastil penyihir Elora, bukan, Ra? Iya. Apa kau tahu di mana itu? Mereka mengatakan tempat itu ada di timur matahari dan barat bulan. Aku tidak tahu di mana itu, tapi seseorang mungkin tahu. Aku pikir kau harus pergi ke rumah angin utara. Jika ada yang tahu, dia akan melakukannya. Jika ada yang bisa membawamu ke sana, dia bisa. Terima kasih. Bagaimana aku bisa sampai ke rumah angin utara? Kudaku akan membawamu ke sana. Ketika kau melakukannya, bisikan saja di telinganya untuk kembali ke rumah, dan dia akan kembali padaku. Bawa ini bersamamu. Kau mungkin menemukan kegunaannya nanti. Terima kasih banyak.
Wanita tua itu bersiul dan seekor kuda muncul. Ra mengendarainya jauh sekali sampai dia datang ke rumah angin utara. Dari 7 hari 7 malam yang ia miliki untuk mencapai kastil Elora di timur matahari dan barat bulan, ini adalah malam ke-6. Dia menceritakan segalanya kepada angin utara. Kastil di timur matahari dan barat bulan. Aku pernah ke sana tetapi sekali, dan itu sangat jauh. Tolong Tuan Angin Utara, aku harus sampai ke sana besok malam. Butuh semua energiku dan lebih banyak untuk sampai ke sana. Aku harus menghabiskan seluruh malam ini untuk mempersiapkan perjalanan. Kita akan berangkat saat fajar pertama. Sebelum itu, kita beristirahat di sini. Lalu Ra beristirahat di rumah angin utara. Dan keesokan paginya, saat matahari muncul, keduanya berangkat menuju kastil di timur matahari dan barat bulan. Mereka terbang sepanjang hari dan hampir sepanjang malam, sampai akhirnya mereka mencapai kastil Elora. Ya, ini dia. Aku tidak bisa terbang mengepak lebih jauh. Kau harus pergi sendirian dari sini. Terima kasih Tuan Angin Utara, terima kasih banyak. Sekarang lanjutkan. Kau hanya memiliki beberapa jam lagi sebelum fajar hari ke-8. Ra berlari ke istana. Elora melihatnya datang dan menyuruh pangeran terkunci di 7 penjara untuk menjauhkan Ra darinya. Akhirnya kau sampai di sini. Tetapi kau hanya mencapai kastil di timur matahari dan barat bulan, dan bukan pangeran. Di mana dia? Dia di 7 penjara. Kalau kau bisa mendapatkan dia sebelum fajar, aku akan menghilangkan kutukan itu. Bawa aku ke tempat penjara dan jangan ada orang di sana. Baik sekali. Lalu, penjaga Elora membawanya ke 7 penjara dan meninggalkannya di sana. Di sana, di penjara ke-7, ada sang pangeran. Ketika dia sendirian, Ra melepaskan kunci yang diberikan wanita tua itu dan membuka masing-masing dari 7 pintu dan mencapai sang pangeran. Kau di sini? Iya, aku menemukanmu. Sekarang kutukanmu akan hancur. Tidak, belum. Elora pasti punya trik lain di lengan bajunya. Lihatlah, kau berhasil menemuinya kan? Ya, usaha yang bagus. Jadi sekarang dia akan bebas dari kutukan, begitu kan? Kau berada di istanaku, di penjaraku, dan kau mengharapkan aku membebaskanmu? Dia harus menikahi putriku. Tapi tentang kutukannya, Sesuai kutukan, jika cintaku sampai padaku sebelum akhir 7 hari dan 7 malam, aku bisa memilih siapa yang aku nikahi. kau dengar? Kutukan itu mengatakan bahwa jika cintamu sampai kepadamu sebelum akhir dari 7 hari dan 7 malam, kau bisa mengajukan syarat yang harus dipenuhi oleh pengantin wanitamu untuk dinikahkan olehmu. Dan tidak ada syarat yang tidak bisa dipenuhi oleh putriku. Aku tidak mencintai putrimu. Dia tidak akan pernah senang denganku, Elora. Cinta dan semua omong kosong itu. Katakan apa syaratmu? Baiklah, kalau begitu biarkan cinta menjadi syaratnya. Ketika dua orang saling mencintai, hati mereka bergerak bersama sebagai satu. Dan cara apa yang lebih baik untuk menilai itu daripada dengan musik? Putriku bisa bernyanyi dengan indah. Syaratmu aku terima. Lalu sudah diatur agar pangeran memiliki biola. Putri Elora mencoba bernyanyi bersama dengan biola, tetapi dia tidak bisa. La 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 la, kau dan aku selamanya. Berhenti, hentikan suaramu yang tidak enak itu. Dan sekarang giliran Ra. La 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 la, la 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 la. Kita ditakdirkan untuk bersama. Sang pangeran bermain dan Ra bernyanyi, dan bersama-sama mereka menciptakan melodi yang begitu memukau, sehingga Elora pun terpesona dalam keindahan. Aku tidak mengerti. Putriku juga bernyanyi dengan sangat indah, tetapi mengapa dia tidak bisa bernyanyi bersama dengan sang pangeran? Karena
Kami berdua tidak saling mencintai, Ibu. Dan karenanya, hati kita tidak bisa bergerak bersama-sama, sementara Ra dan Pangeran melakukannya. Biarkan mereka berdua menikah, Ibu. Bebaskan dia dari kutukan. Akhirnya, Elora membebaskan pangeran dari kutukannya. Lalu setelah itu, dia dan putrinya lenyap untuk selama-lamanya. Ra dan sang pangeran meninggalkan istana dan menjalani hidup mereka dengan bahagia bersama selamanya.